Dan izinkan kami menyampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami siap untuk menjalani sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Harus ada progres, banjir, tadi kemacetan, tata ruang, kan gitu. Itu rapat merah bagi fraksi PD Perjuangan. Artinya apa? Bahwa Pak Anies tidak fokus betul menangani persoalan pokok warga Jakarta. Yang terpenting adalah tentunya saya yakin, jangan ragu lah, saya banjir saya atasin kan gitu kan. Dan jelas bahwa gubernur serta wakil gubernur perlu mengutamakan, dan ini yang menjadi garis kami, pembelaan kepada mereka yang lemah, pembelaan kepada mereka yang dilemahkan, memperkuat mereka yang terpinggirkan. Sekilas memang begitu banyak visi dan misi besar yang kita tangkap, Bang. Ketika Anies bicara secara lantang, dia akan berdiri tegak bersama rakyat Jakarta, menolak reklamasi. Di zaman Anies, apakah reklamasi lanjut? Ada sebagian, dan itu harus kita akui. Itu beredar sampai sekarang di media, direcord dengan bagus. Gebrakan Heru membuat daftar nilai rapot merah Anies Baswedan semakin panjang. Ketika kami diamanati, maka semua warga Jakarta akan bekerja bersama untuk mewujudkan kota yang maju, warga yang bahagia. Program normalisasi sungai, pembangunan ITE, pembangunan LRT, itu kan nol semua. Normalisasi atau naturalisasi 5 tahun kita hanya berdebat toh, tetapi dua-duanya nggak dikerjakan. Tidak ada satupun yang dikerjakan. Ya, faktanya sampai sekarang tidak sesuai dengan target, Bang. Makanya ketika Anies 3 tahun masa jabatan politiknya dikritik oleh teman-teman LBH karena dianggap tidak memenuhi janji politiknya. Dan itu terrecord sampai sekarang dan tidak ada yang bisa membantah. Artinya tergantung evaluasi. Kalau memang manfaatnya untuk rakyat Jakarta baik, bagus, kenapa tidak dilakukan kelanjutan? Tetapi kalau setelah kita lakukan evaluasi, ternyata antara manfaatnya dan mudaratnya, lebih banyak mudaratnya, ngapain mesti dilanjutkan? Yang bagus ya kita jalani. Dalam sepekan terakhir, Heru memang rajin sowan bertemu dengan pimpinan sejumlah instansi, mulai dari kementerian hingga Kapolda Metro Jaya Irjen Paul Fadil Imron dan Pangdam Jaya Majen TNI Untung Budiarto. Selain bersilaturahmi dan melakukan penjajakan kerjasama, pertemuan itu dilakukan Heru untuk membahas sejumlah persoalan di ibu kota. Seperti saat Heru mengunjungi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Basuki Hadi Mulyono, untuk membahas program penanganan banjir. Belum lagi kala Heru bertemu Fadil Imron di Polda Metro Jaya dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk membahas masalah macet di ibu kota. Langkah Heru bertemu sejumlah pimpinan instansi lainnya di ibu kota ini pun tuai beragam pujian. Heru mempunyai pola kerja yang berbeda dari gubernur sebelumnya. Pendekatannya terhadap masalah lebih menyentuh, kata anggota DPRD DKI dari fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak. Hal ini terlihat berbeda kontras dengan gubernur sebelumnya, lebih mengutamakan kata-kata atau narasi, sambungnya. Gebrakan Heru di Jakarta ini cukup untuk memperlihatkan bagaimana kinerja gubernur sebelumnya, yakni Anies Baswedan. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono juga menilai sebagian besar janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam Rencana Pembangunan Jakarta Menengah Daerah atau RPJMD 2017-2022 tidak terrealisasi. Dari 23 janji Pak Anies ketika kampanye, cuma 3-5 yang bisa diartikan cukup berhasil, tapi selebihnya bisa dikatakan rapor merah, ucap Gembong di gedung DPRD DKI Jakarta. Artinya, kata anggota Komisi Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta itu, Anies baru baik di rencana tetapi dalam eksekusi masih belum tertangani dengan baik untuk menangani persoalan pokok warga Jakarta. Bisa dikatakan bahwa Pak Anies adalah baru indah di kata-kata dan rencana, kata Gembong. Gembong menjelaskan janji Anies yang terrealisasi antara lain integrasi transportasi di DKI Jakarta dengan Jaklingko, walau masih belum sempurna. Kemudian janji menyelenggarakan kegiatan seni di Jakarta sepanjang tahun, yang terrealisasi dengan penyelenggaraan festival kesenian sejak 2018. Lalu lanjutnya adalah meningkatkan bantuan hibah untuk 131 lembaga keagamaan dan tempat ibadah hingga sebanyak 325 miliar.
Meski ada janji yang terrealisasi, Gembong menyebut banyak janji Anies yang memiliki capaian bisa dikatakan tidak baik, yakni normalisasi sungai 0%, naturalisasi sungai 0%, perkembangan pembangunan LRT Jakarta oleh BUMD PT Jakpro 0%, pembangunan LRT kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha atau PDBU 0%, pembangunan ITF dalam kota 0%, pembangunan Science Park 0%, pemimpaan air bersih SPAM Jatilihur 0%, Electronic Road Pricing atau ERP 0%, peningkatan fasilitas Park and Ride 0%, Taman Pintar 0% dari target 175 lokasi, rumah DP 0 rupiah 2.332 unit dari target 232.214 unit atau sekedar 1%. Rumah aman 4 unit dari target 267 atau hanya 1,5%. Wirausahawan OKOC 6.000 dari target 200.000 atau hanya 3% saja. Selain ini, Gembong juga menilai bahwa dari kebijakan dan pengambilan keputusan ada banyak kemunduran di era Anies Baswedan, antara lain menutup akses ke laman anggaran atau e-budgeting. Video rapat tidak diunggah ke YouTube, menolak warga yang mengadu ke balai kota, menghambat akses informasi kepada wartawan, melanjutkan reklamasi Pulau L dan Pulau K di Ancol, terjadi korupsi 152M di pengadaan lahan DP 0 rupiah, melanggar janji tidak akan menggunakan dana kejadian luar biasa atau KLB dari swasta. Selama 5 tahun ini, Anies Baswedan banyak membuang-buang waktu dengan memprioritaskan estetika kota. Beliau lupa membangun infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan warga. Misalnya untuk mengatasi masalah air bersih, kemacetan, dan banjir, ujar Gembong. Ia juga menilai janji Anies akan bergantung evaluasi apakah harus dilanjutkan atau tidak oleh Kasatpres Heru Budi Hartono sebagai pejabat Gubernur DKI. Jika dalam evaluasi ternyata janji Anies tersebut dibutuhkan dan akan bermanfaat bagi warga Jakarta, kata Gembong kemungkinan besar akan dilanjutkan oleh Heru. Kalau memang bermanfaat bagi warga Jakarta akan dilanjutkan, tetapi jika setelah evaluasi ternyata antara manfaat dan mudaratnya lebih banyak mudaratnya, untuk apa diteruskan? Ujarnya. Menurut Gembong, Heru sebagai pejabat Gubernur DKI Jakarta tentu akan melakukan evaluasi dengan tujuan agar pengeluaran daerah dalam APBD bisa dirasakan masyarakat. Setelah menghidupkan kembali mekanisme laporan warga langsung ke kantor gubernur, kini Heru Budi Hartono makin menghijaukan kembali kawasan Monumen Nasional atau Monas yang di era Anies sempat digunduli. Sebagaimana diketahui pada zaman Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta, ada banyak pohon yang ditebangi dengan alasan keasan Monas hendak direvitalisasi. Revitalisasi yang dimaksud Anies adalah mengembalikan area di selatan Monas untuk pelataran atau area terbuka yang bisa digunakan untuk berbagai aktivitas seperti apel, upacara, atau bahkan demo masyarakat. Ada sekitar 2015 pohon yang ditebang atas perintah Anies. Banyak kritikan yang ditunjukkan kepada Anies waktu itu, antara lain bahwa penebangan pohon itu akan membuat udara panas di sekitar Monas yang tentu tidak sehat. Tapi waktu itu kebijakan tersebut tetap dilaksanakan. Kini Budi Heru Hartono berniat mengembalikan kawasan selatan Monas itu menjadi kawasan hijau. Heru berniat menanam kembali pohon-pohon yang dulu sempat ditebangi Anies. Tentu alasan Heru sudah tepat bahwa pohon-pohon sangat dibutuhkan untuk menetralisasikan udara Jakarta yang panas dan penuh dengan polusi. Hal ini akan lebih menyehatkan masyarakat, tentu juga dari sisi keindahan. Akan lebih indah Jakarta yang menghijau, dengan berbagai pohon yang asri dan menyejukkan.